Happy Sunday Kak Citra. Seneng banget deh hari ini ketemu sama semua teman-teman. Yeay. Ada banyak kakak-kakak gereja anak loh hari ini. Tapi ada anak-anak juga, papa mama juga. Jangan lupa ya papa mama, selama ibadah online semuanya aktif di live chat. Nanti ada Asyir yang akan menyapa papa mama, adik-adik. Makanya jangan lupa absen kawan. Betul Kak Citra. Kan kita nggak tahu siapa yang ibadah online saat ini Bener. bareng kita. Biar semuanya adik-adik nanti bersuka cita hari ini. Oke. Siapa yang mau main games hari ini? Saya. Kurang semangat, lebih semangat lagi. Siapa yang mau main games hari ini? Saya. Oke. Kita mau main games apa ya Kak Warren? Kita mau main games tebak gaya. Oke, tebak gaya. Sekarang kalau main tebak gaya itu kayak gimana Kak? Tebak gaya cara mainnya nanti Kauren meragain satu cerita di Alkitab. Toko Alkitab. Toko Alkitab. Oke. Nanti adik-adik tebak siapakah nama toko Alkitab itu. Kalau udah ketebak, minta tolong papa mamanya ditulisin di live chat. Oke? Oke. Contoh-contoh. Kak. Contoh. Jadi Kak Warren yang peragain. Kauren yang meragain. Kak Citra sama anak-anak yang tebak ya. Itu Betul. tokoh Alkitabnya siapa namanya? Betul. Siapa kira-kira? Siapa dia? Siapa namanya? Contoh, Kita mulai. contoh. Contoh. Liatin ya. Oke. Duh, siapa ya? Tuhan Yesus. Betul. Jawabannya Tuhan Yesus. Tapi itu baru contoh. Oke. Ini yang sesungguhnya ya. Ini yang sesungguhnya, ini yang beneran ya. Beneran. Tapi dapat hadiah nggak sih kawan? Dapat dong. Hari ini permainannya hadiahnya dari karya Papa Mama. Papa Mama ya. Oke, kita mulai ya. Kita mulai saat yang pertama nih. Gerakannya perhatiin baik-baik ya. Sip. Kayaknya aku pernah ini deh. Pernah dengar cerita ini deh. Sekali lagi ya. Aku tahu. Daud. Daud. Bener gak jawabannya? Betul Kak Citra. Daud. Waktu Daud ngalahin Goliat. Kita lihat siapa tuh jawaban yang bener Kak Citra. Chat yang bener siapa tuh kakak-kakak? Siapa Asyir, tuh? bantuin lihat Bantuin lihat deh. yuk. Siapa yang Siapa jawabannya ya? bener? Wah, jangan lupa nanti minta hadiah sama Papa Mama. yang kedua. Yang kedua. Ya. Oke. Sekarang kawan, sekali lagi. Ayo adik-adik tebak ya. Aku tahu. Ayo apa? Kita kasih kesempatan. Kita hitung sampai 5. Kita itu sampai 5. Adik-adiknya berpikir dulu. Time to thinking. 1, 2, 3, 4, 5. Aku tahu. Apa Kak Citra? Musa membelah laut. Yeay, Musa membelah laut. Aku menang. Siapa yang menang adik-adik? Siapa yang benar tulis lagi. Jangan lupa di live chatnya. Oke. Kita kasih gaya terakhir ya Kak Citra ya. Akhir. Kita kasih waktu untuk anak-anak berpikir dulu ya. Iya. Ini yang pasti yang dulunya waktu kita masih pada gereja anak yang rajin baca Alkitab Pasti tahu. Kalau Kak Citra tahu itu. Udah sering diceritain pasti. Kak Citra tahu itu. Siapa namanya? Zakeus. Zakeus, betul jawabannya Kak Citra, Zakeus. Jadi Kak Citra menang. Hadiahnya dapat dari
kalian. Papa Mama. Papa Mama. Oke. Oke, sekarang kita mau memuji Tuhan kau orang. Betul banget Kak Citra. Udah siap belum? Harus siap. Karis udah siap belum? Kak Karis. Kakak Gideon udah siap belum? Kakak Rian udah siap belum? Kakak Jovita sudah siap belum? Kak Bobi sudah siap belum? Adik-adik semua sudah siap belum? Siap. Kita mau nyanyi satu pujian ya anak-anak. Kita pakai bahasa India dulu. Nanti ikutin gaya kau orang ya. Meregang here, kusi-kusi he. Kusi-kusi he. Yesus meregang here, Kusi-kusi he. Kusi-kusi he.
menyembah Tuhan. Kalau menyembah Tuhan harus sungguh-sungguh. Kita nggak boleh main-main ya kan Karian? Nggak boleh nanti cubit-cubit adiknya, senggol-senggol, pukul-pukul kakaknya. Atau main-mainan, tidur-tiduran di bawah kolong meja. Nggak boleh, sambil lihat TikTok, sambil lihat Instagram. Nggak boleh, kita mau menyembah Tuhan. Sekarang gimana sih kalau menyembah Tuhan? Kak Citra sama semua kakak-kakak mau lihat? Coba angkat tangannya tinggi-tinggi. Angkat tangannya tinggi-tinggi, tutup matanya. Masih ada yang ngintip. Ayo, nggak boleh ngintip, tutup matanya adik-adik. Kita mau menyembah Tuhan. Kamu angkat penyembahan ini sama Tuhan Yesus. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila kau telah tiba waktuku, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. mulai dari awal lagi adik-adik. Kita mau katakan. Bila kau izinkan sesuatu Terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. tangannya sama Tuhan adik-adik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kita belajar menyembah Tuhan. Jadi bisa katakan sama Tuhan Tuhan. Yesus, oh, shikirada terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, haleluya, Bapa yang baik. Shikirada karabasi kirada karasikiri. Haleluya. 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 Kasih Tuhan. Bilang sama Tuhan, sembah Tuhan. Saya mau sembah Tuhan. Aku mau menyembah Tuhan. Karena Tuhanku lebih dahsyat, lebih hebat dari semua superhero. Aku percaya waktunya Tuhan pasti yang terbaik. Suatu hari aku bisa ibadah lagi sama-sama ikut gereja. Aku bisa sekolah lagi sama-sama. Aku bisa pergi ke mall, aku bisa pergi ke semua tempat. Haleluya. Aku percaya bahwa pandemi ini akan berakhir. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Papa Mama kasih akan Tuhan. diberkati. Papa Terima Mama kasih, akan Bapak. merasakan berkat
walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Adik-adik tahu nggak? Waktu kita jenuh, kita bosan, mungkin kita capek, kita sekolah online, kita nggak bisa ketemu siapa-siapa, kita nggak punya semangat lagi, kita nggak punya sukacita lagi. Tapi hari ini Tuhan bilang waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin Tuhan. Kita terima dalam iman, siapapun, Ya, siapapun, papa, mama, kakak-kakak, ya Tuhan. anak-anak, adik-adik, dari yang paling kecil sampai yang paling tua, opa, oma, semua. Ya Tuhan. Kita percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin Tuhan. Semua yang butuh jawaban Tuhan, hari ini Tuhan pasti akan jawab. Ya Tuhan. Tuhan akan berkati kita. Mari angkat tangannya tinggi-tinggi adik-adik, katakan sekali lagi waktu Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya Waktu Tuhan pasti yang terbaik. lewati Cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Amin. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Happy Sunday semuanya. Gimana kabarnya? Sehat-sehat kan? Puji Tuhan. Adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan cerita tentang Daniel. Siapa yang tahu? Siapa ya itu Daniel ya? Ya betul adik-adik, Daniel ini orang yang diurapi Tuhan. Dia sangat dekat dengan Tuhan. Dia dikasih banyak karunia sama Tuhan. Dia orang yang cakap, orang yang penuh dengan hikmat, orang yang pintar. Adik-adik mau tahu ceritanya? Kita dengarkan ya. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu. Mari adik-adik kita berdoa. Ikuti doa Kadian ya. Tuhan Yesus, saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, pimpin kami, jadikan kami anak yang baik, sehingga kami dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Tuhan, kami perlu Roh-Mu untuk memberikan kami hikmat, mengerti firman Tuhan, dan melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Oke, kita akan mulai dengar ceritanya ya adik-adik. Nah adik-adik, pada tahun yang ketiga pemerintahan Yoyakim ini Raja Yehuda ya adik-adik. Nah ada seorang raja bernama Nebukadnezar, dia dari Babel adik-adik. Nah raja ini raja yang jahat, dia ingin menguasai Israel, menguasai Yehuda. Nah, akhirnya Raja Nebukadnezar mengepung
Yerusalem adik-adik. Dan akhirnya Allah menyerahkan Raja Yoyakim dan juga perkakas-perkakas dari bait Allah diserahkan kepada Raja Nebukadnezar dan ditaruh di tanah Sinear. Ini tempat dewa-dewa adik-adik. Jadi ada tempat untuk menyembah berhala, menyembah dewa-dewa karena orang Babel ini mereka kafir, mereka tidak percaya sama Tuhan. Mereka menyembah berhala. Nah adik-adik, ketika Raja Nebukadnezar memerintah, ya adik-adik, dia menyuruh untuk mengumpulkan orang-orang dari orang-orang Israel yang pintar, yang cakap, yang penuh hikmat. Untuk apa adik-adik? Untuk dilatih adik-adik, ya, untuk dipekerjakan di istana Raja Nebukadnezar, ya. Nah mereka ini akan dilatih selama 3 tahun adik-adik untuk belajar bahasa Babel adik-adik, ya. Nah adik-adik, ketika pemuda-pemuda ini dikumpulkan, ada 4 orang Israel. Nah mereka ini orang-orang yang diurapi Tuhan. Nah salah satunya adalah Daniel, Sadrak, Mesak, sama Abednego. Ya, mereka ini bersahabat dan mereka ini mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan. Mereka senang berdoa, mereka senang memuji Tuhan. Ya adik-adik. Nah adik-adik, keempat orang ini mereka dipilih ya karena mereka orang-orang yang pintar, orang-orang yang cakap ya adik-adik. Dan kemudian adik-adik, pemuda-pemuda yang dikumpulkan ini diperhatikan dengan baik adik-adik selama di Babel. Ya, mereka dikasih makanan yang terbaik, minuman anggur, makanan dan minuman raja diberikan kepada mereka adik-adik. Tetapi adik-adik, Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, mereka menolak. Mereka nggak mau makanan dan minuman yang disediakan di istana. Kenapa adik-adik kok mereka nggak mau? Kan enak-enak ya. Ada daging, ada ayam, pokoknya lezat-lezat semuanya enak-enak. Kenapa adik-adik mereka tidak mau? Karena mereka tidak mau menajiskan diri mereka. Karena makanan itu dan juga anggur merupakan persembahan untuk berhala. Ya, jadi mereka nggak mau makan itu. Kalau mereka makan makanan itu, mereka melanggar perintah Allah. Pokoknya mereka orang-orang yang taat adik-adik. Ya, mereka dengar-dengaran sama perintah Tuhan. Ya, nah adik-adik, mereka menolak. Nah, mereka bilang, tolong saya tidak mau makanan dan minuman ini. Ya, tapi adik-adik, pemimpin pegawai istana itu bilang seperti ini. Aduh, kalau kamu gak makan ini nanti saya diomelin sama raja. Saya melanggar perintah raja, nanti gimana? Adik-adik, roh Tuhan bekerja. Ya, dia melembutkan hati pemimpin pegawai istana. Akhirnya mereka diperbolehkan untuk tidak memakan makanan dan minuman yang disediakan oleh pegawai istana. Ya, akhirnya mereka apa adik-adik? Mereka hanya diberi air putih dan dan sayur-sayuran adik-adik. Wah sehat ya, makannya hanya sayur-sayuran, minum air putih. Nah adik-adik, mereka bilang seperti ini, berikan kami waktu 10 hari ya, nanti kami akan buktikan kalau kami ini bisa lebih sehat dari yang lainnya. Oh seperti itu ya, kata pegawai istananya. Oke baiklah, kita kasih waktu 10 hari ya. Oke, akhirnya setelah 10 hari, apa yang terjadi adik-adik? Mereka justru lebih gemuk. Mereka perawakannya justru lebih baik dari pemuda-pemuda lainnya yang makan makanan yang disediakan oleh istana. Ya, wah itu buktinya adik-adik kalau mereka taat, mereka diberkati sama Tuhan ya. Nah adik-adik, selanjutnya adik-adik, mereka semakin berhikmat adik-adik, dikasih sama Tuhan semakin berhikmat, semakin bijaksana, semakin pintar adik-adik. Dan ketika mereka sudah melakukan pelatihan, akhirnya semua orang-orang dikumpulkan dan menghadap Raja Nebukadnezar. Nah ketika
Raja Nebukadnezar melihat, wah ini Daniel, Sadrak, Meshak, Abednego, kok mereka lebih pintar dari yang lainnya, lebih hebat, lebih cakap, lebih bijaksana, lebih berhikmat. Wah, bahkan apa adik-adik? Mereka 10 kali lebih pintar, lebih berhikmat, lebih bijaksana dari apa adik-adik? Dari orang-orang berhikmat yang ada di Babel. Wah, luar biasa ya adik-adik. Itu karena apa adik-adik? Karena ada roh Tuhan dalam hidup mereka, ya. Nah, adik-adik, ketika diketahui oleh Raja Nebukadnezar, tapi mereka dipuji sama Raja Nebukadnezar. Tapi Daniel, Sadrak, Meshak, Abednego nih memiliki sikap hati yang baik. Mereka nggak sombong waktu dipuji. Mereka tetap rendah hati, ya. Walaupun mereka dibilang, wah paling bijak di antara semua orang-orang yang di Babel. Wah, mereka tetap punya sikap hati yang baik, tetap rendah hati, ya, tidak sombong. Nah, berikutnya adik-adik, pada suatu malam raja tuh bermimpi adik-adik. Dia kaget tiba-tiba dari tidurnya. Aduh, dia gelisah adik-adik. Aduh, aku mimpi nih, gimana ya, siapa nih yang bisa ngertiin mimpi saya nih. Raja langsung memanggil peramal-peramal, ahli-ahli nujum, ya, yang ada di Babel. Ayo semua kumpulin. Ya, akhirnya semua pada datang. Terus raja bilang seperti ini adik-adik. Ayo, siapa dari antara kalian yang tahu mimpi saya dan bisa mengartikannya? Adik-adik pada kaget dong mereka. Aduh raja, gimana bisa? Raja mimpi, terus kita disuruh kasih tahu itu mimpinya apa? Ya nggak bisa dong raja, cuman dewa yang bisa kayak gitu. Wah, rajanya marah. Kamu melawan perintah saya. Kalau kamu tidak bisa menyingkapkan mimpi saya dan mengartikannya, kamu akan dipenggal kepalanya. Raja marah, ya. Dan akhirnya apa? Raja malah memerintahkan, karena dia saking marahnya adik-adik, dia memerintahkan untuk membunuh semua orang-orang yang berhikmat dan bijaksana di Babel adik-adik. Nah, kemudian karena Daniel, Sadrak, Meshak, Abednego adalah orang-orang yang berhikmat, mereka juga terancam dibunuh adik-adik. Nah, dan akhirnya Daniel menghadap Ariok. Ariok ini orang yang diutus sama Raja Nebukadnezar untuk membunuh orang-orang yang bijaksana. Dibilang seperti ini ada apa kok semua orang-orang yang bijaksana, yang berhikmat akan dibunuh? Kenapa? Akhirnya Ariok menyampaikan, oh iya karena raja sedang marah, tidak ada yang bisa mengartikan mimpinya. Kemudian Daniel berkata kepada Ariok, berikan saya waktu. Saya akan mencoba untuk menyingkapkan dan mengartikan mimpi raja. Nah adik-adik, Daniel pulang. Dia menemui ketiga sahabatnya, Sadrak, Meshak, Abednego. Tahu nggak adik-adik apa yang mereka lakukan? Mereka duduk menyembah Tuhan. Mereka berdoa, mereka bersujud, mereka memohon sama Tuhan. Tuhan, tolong kami Tuhan, tolong singkapkan Tuhan. Dan adik-adik, karena Tuhan sangat mengasihi Daniel, Sadrak, Meshak, Abednego, akhirnya Tuhan menjawab doa mereka adik-adik. Ya, ketika Tuhan menyingkapkan, ya, Daniel sungguh bersyukur, dia memuliakan Tuhan. Oh Tuhan, Kau sungguh ajaib, Engkau besar Tuhan, Kau sungguh mulia. Ya, adik-adik, dan akhirnya Daniel pergi menghadap Raja Nebukadnezar. Nah, akhirnya dia bilang sama Raja Nebukadnezar seperti ini. Raja, mungkin semua peramal dan ahli-ahli nujum itu tidak tahu apa yang raja apa mimpi raja dan juga tidak tahu mengartikannya. Tetapi ada satu yang tahu semuanya, yang dapat menetapkan atas semua mimpi-mimpi raja.
Dan dia adalah Allah, Tuhan Allah. Nah, akhirnya apa adik-adik? Daniel menyampaikan kepada raja, apa mimpi raja? Daniel bilang seperti ini, raja bermimpi, raja melihat sebuah patung yang tinggi, yang besar, yang berkilauan. Benar tidak? Wah, raja kaget. Bagaimana bisa? Kok ada orang yang tahu mimpi saya? Raja makin penasaran. Kemudian apa lagi? Nah, Daniel bilang seperti ini lagi. Iya, patung itu kepalanya dari emas. Kemudian dada dan tangannya dari perak. Perut sama pinggangnya dari tembaga. Kemudian pahanya dari besi, kakinya sebagian dari besi, sebagian tanah liat. Raja makin kaget. Kok sama persis sama apa yang ada di mimpinya raja ya? Wah, rajanya kaget, terkagum-kagum. Wow, luar biasa. Tuhan Allah sanggup mengungkapkan mimpinya raja. Kemudian adik-adik, Daniel mengartikan oh kalau kepala dari emas itu adalah kerajaan Raja Nebukadnezar. Tuhan memberikan Raja Nebukadnezar kerajaan yang besar. Raja Nebukadnezar diberikan kehormatan sama Allah. Tetapi ketika Raja Nebukadnezar itu wafat, kerajaannya akan hancur dari emas tadi kepalanya ya. Itu kerajaan yang pertama. Dan yang kerajaan yang kedua, adik-adik, itu tadi apa? Dada sama tangannya dari perak. Nah, setelah kerajaan Raja Nebukadnezar hancur, akhirnya ada kerajaan yang menggantikan, tapi dia tidak begitu bagus kerajaannya, yang rendah mutunya, makanya dari perak adik-adik. Dan itu kerajaan Media Persia. Kemudian kerajaan yang ketiga, tadi apa? Perut sama pinggang dari tembaga. Lebih rendah lagi mutunya, tidak bagus, tidak sebagus yang kedua dan yang pertama ya adik-adik. Nah itu kerajaan Yunani. Kemudian apa lagi adik-adik? Yang keempat, kerajaan keempat, tadi apa? Dari besi. Nah itu kerajaan Roma. Raja semakin takjub adik-adik. Wow, luar biasa, ajaib. Hebat sekali kamu bisa mengungkapkan mimpi saya dan mengartikannya. Raja semakin kagum. Dan apa yang terjadi adik-adik? Wah, Raja Nebukadnezar yang tadinya jahat, yang tadinya kafir, menyembah berhala, akhirnya dia percaya sama Tuhan Allah. Dia menyembah Tuhan Allah. Ya. Nah, adik-adik, apa yang kita dapatkan dari cerita ini adik-adik? Roh Tuhan sanggup mengubahkan manusia ya adik-adik, sanggup mengubahkan yang jahat jadi baik, jadi bertobat adik-adik, seperti Raja Nebukadnezar. Nah, kita akan belajar dari Daniel. Nah, apa yang Daniel lakukan? Ada 3 hal adik-adik. Yang pertama, Daniel itu taat. Katakan taat. T-A-A-T, taat. Taat sama perintah Tuhan ya. Dia tidak mau menajiskan dirinya ya. Dia tidak mau makan dan minuman yang dari istana karena itu menurut mereka najis ya adik-adik, karena itu makanan dan minuman yang dipersembahkan untuk berhala. Mereka tidak mau memakannya. Jadi Daniel taat yang pertama. Karena dia taat, Tuhan makin sayang sama Daniel ya. Dia semakin diurapi sama Tuhan. Dia semakin dikasih hikmat, dikasih bijaksana. Benar ya adik-adik? Nah, yang kedua apa yang Daniel lakukan? Adik-adik. Nah, dia apa adik-adik? Ketika dia meminta waktu untuk mengartikan mimpi raja, dia apa adik-adik? Dia berdoa ya. Adik-adik, kalau adik-adik saat ini sedang ada masalah ya, adik-adik sedang bete, sedang bosan, sedang merasakan aduh aku kecewa kalian, aku lagi kesel, aku lagi marah.
Adik-adik lakukan seperti yang Daniel lakukan. Datang sama Tuhan ya. Dan ketika Daniel datang sama Tuhan, apa yang terjadi adik-adik? Tuhan menjawab doa Daniel ya. Daniel bisa mengungkapkan dan mengartikan mimpi raja. Tuhan kasih hikmat, Tuhan kasih penglihatan untuk Daniel. Nah, dan yang ketiga adik-adik apa yang dilakukan Daniel? Daniel memuji memuliakan Tuhan. Jadi ketika Tuhan jawab doanya, ya Tuhan kasih penglihatan kepada Daniel, Daniel langsung memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan, bersyukur. Ya adik-adik, jadi itu 3 hal yang dilakukan oleh Daniel adik-adik. Dan kita saat ini belajar, kalau adik-adik mau seperti Daniel, dipakai Tuhan luar biasa, ya. Adik-adik penuh dengan hikmat, adik-adik dikasih kepintaran, dikasih banyak karunia sama Tuhan, seperti Daniel. Kita harus lakukan hal-hal tersebut adik-adik ya. Harus taat ya, taat sama Tuhan, taat sama mama papa, dan taat sama pemerintah juga. Nah sekarang kan lagi pandemi ya adik-adik. Nah pemerintah bilang kita harus lakukan protokol. Jadi walaupun adik-adik anak-anak masih kecil, tetap harus ikut taat sama peraturan pemerintah. Pakai masker kemana-mana ya. Nggak boleh, aduh kalian aku kalau main sama teman-teman nggak pakai masker, aku nggak kenapa-napa nih, nggak sakit. Jangan seperti itu adik-adik ya. Kita tetap harus Tetap harus patuh sama peraturan ya. Kalian harus sekarang harus jaga jarak. Aduh kalian kan bosen di rumah terus. Aku mau main sama teman-teman aku mau keluar rumah, mau main sama tetangga. Tetap jaga jarak ya. Kalau mama papanya bilang jangan main, di rumah aja, tunggu ya, jangan kemana-mana. Adik-adik harus taat, amin. Ya kalau mama papanya bilang, ayo kerjain pekerjaan rumahnya, kerjain PR-nya. Aduh, aku bosan, aku capek nih belajar online terus, sampai kapan sih nih kalian? Aku mau main aja, mau main Roblox aja, mau TikTokan aja, mau main games aja. Aku gak mau belajar, capek, bosen. Adik-adik harus taat ya. Kayak adik-adik. Dan yang kedua tuh berdoa ya. Kita harus banyak berdoa saat-saat ini adik-adik. Oke, kita mau berdoa untuk mujizat Tuhan terjadi ya, untuk kebangunan rohani terjadi. Kita butuh berdoa saat ini adik-adik. Oke, dan yang ketiga memuji memuliakan Tuhan. Ya. Di dalam kondisi apapun, adik-adik tetap memuji memuliakan Tuhan. Amin, tetap bersyukur. Karena kita dikasih kesehatan itu merupakan berkat dari Tuhan dan kita harus bersyukur. Ya adik-adik, oke tadi kita sudah mendengarkan ceritanya dan kita juga sudah belajar dari cerita Daniel. Siapa yang diberkati dengan cerita Daniel? Siapa yang mau seperti Daniel? Diurapi Tuhan, dipakai Tuhan luar biasa. Wah, oke, kita mau berdoa adik-adik. Ya, kita mau berdoa. Tutup matanya, lipat tangannya. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah mendengarkan cerita tentang Daniel. Tuhan, ajarkan kami untuk taat sama perintah Tuhan, dengar-dengaran sama orang tua, dan ajarkan kami untuk selalu berdoa Tuhan. Kami datang kepada Tuhan, mendekatkan diri kepada Tuhan, lewat doa-doa kami Tuhan, dan kami percaya Tuhan akan menjawab doa-doa kami. Dan kami juga ajarkan kami untuk selalu memuji, memuliakan Tuhan, bersyukur dalam keadaan apapun Tuhan. Ajarkan kami Tuhan untuk selalu dekat kepadamu. Tuhan, ini kerinduan kami untuk jadi anak Tuhan yang baik, sehingga Tuhan boleh berkenan dalam kehidupan kami. Tuhan pakai kami agar kami seperti Daniel, orang yang diurapi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu.
Haleluya. Amin. Terima kasih adik-adik sudah mendengarkan cerita pada minggu ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu lagi di ibadah online selanjutnya. Dah. Betapa aku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa aku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu